Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Yang saya cintai para jamaah sekalian dari Masjid Al-Falah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, mengampuni semua dosa kita dan mengumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pemirsa TV One yang dimanapun berada, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa membimbing kita ke dalam jalan para ulama, jalan para salihin, jalan para aulia, jalan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini kita berjumpa kembali dan insyaallah kita akan membahas berkaitan dengan para ulama dan salihin di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, seringkali kita mendengar ada yang namanya alim, jamaknya adalah ulama. Kemudian masyarakat mungkin menggelari satu dua orang atau banyak orang dengan istilah ulama. Pertanyaannya sebetulnya di dalam Islam yang namanya alim atau ulama itu seperti apa? Kalau kita melihat di dalam bahasa Arab, kata alim atau ulama berasal dari kata alima ya'lamu dalam bentuk fi'il. Kemudian menjadi isim fa'il alimun, jamaknya adalah ulama. Ya. Jadi kalau kita melihat dari sisi bahasa atau dari sisi etimologis atau dari sisi lughah, maka yang namanya alim atau jamaknya ulama adalah orang yang mengetahui. Maf'ulnya adalah ilmun, ya. Nah, jadi kalau orang mengetahui satu ilmu bisa disebut sebagai alim dari sisi bahasa, ya. Nah, oleh karena itu maka hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat setiap ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui apapun, itu seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang alim dalam ilmu misalnya tentang tumbuhan, kalau secara bahasa disebut sebagai alim atau ulama an-nabatat, ya, orang yang berilmu dari sisi tanaman atau tumbuhan, harusnya dia makin dekat sama Allah, ya. Kenapa demikian? Karena Allah sebutkan di dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aytum ma tahruthun, a'antum tazra'unahu am nahnu zari'un. Tidakkah kamu perhatikan, kata Allah, tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan yang kamu tanam di tempat kamu itu? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, kamukah yang menumbuhkan tumbuhan itu atau kami yang menumbuhkan? Siapa yang menumbuhkan, Bapak Ibu sekalian? Yang menumbuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma nanam di situ, kemudian kita kasih apa? Kita kasih pupuk, kita rawat, habis itu yang menumbuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli tanaman harusnya dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, "Lau nasya'u laja'alnahu hutama fadhaltum tafakkahun." Kalau kami menghendaki, kata Allah, kami jadikan tanaman itu layu, menguning, lalu kemudian hancur, lalu kalian menjadi diam berputus asa.
Kenapa kita nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua ilmu yang diturunkan Allah harusnya menjadikan kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ahli cuaca, salah satu contoh, seorang ahli cuaca atau yang disebut dengan ilmu klimatologi itu juga seharusnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Kata Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun. Tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum itu? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamu yang nurunin dari langit atau kami yang menurunkan dari langit? Kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nurunkan dari langit, Bu? Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa nurunin air dari langit. Kalau ada disembah nanti. Betul Pak? Ini bengong ini paham apa enggak paham? Apa udah ngantuk ini, udah kesiangan? Ceramahnya masih panjang Pak, jangan dulu ngantuk ya. Jadi yang namanya air yang diturunkan dari langit itu Allah yang nurunkan. Seorang ahli cuaca harusnya dia kemudian semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Beb, kan sekarang orang sudah bisa bikin hujan buatan, betul? Bapak Ibu sekalian, yang namanya hujan buatan itu bukan kita bikin hujan, bukan. Ya. Harus sudah ada yang namanya awannya minimal 30%. Ya. Kemudian ditaburi dalam bentuk sejenis garam, akhirnya dia kemudian membuat awan itu kemudian menjadi tumbuh, kemudian akhirnya menjadi hujan. Tapi harus tetap ada awannya. Siapa yang menciptakan awannya? Allah Subhanahu. Jadi kita punya berilmu apapun, itu harusnya membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun." Seandainya kami menghendaki, kami jadikan hujan itu asin, maka kalian tidak bisa lagi untuk minum, maka hendaklah kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, masih sehat? Masih segar? Alhamdulillah. Enak kalau melihat senyumnya begini. Berarti yang capek saya nih ya, yang bicara. Baik Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, muslimin wal muslimat yang seluruhnya insyaallah berada di dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tadi saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang makna alim wal ulama lughatan, secara bahasa ya. Kalau kita lihat tadi dari sisi bahasa, maka semua orang yang mempelajari ilmu, kalau secara bahasa bisa disebut alim, jamaknya adalah ulama ya. Dan semua ilmu yang dipelajari harusnya membuat kita semakin takut kepada Allah, semakin membuat kita makin yakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian saya ingin menyampaikan pada sesi ini bagaimana yang disebut alim atau ulama dari sisi syariah atau syar'an, istilahan kata para ulama ya. Kalau kita melihat ulama dari sisi syariah, maka yang dimaksud adalah ulama agama atau alim fid din atau al-ulama fid din. Ya, ulama dari sisi agama, ilmu agama. Bagaimana cirinya ulama dari sisi agama? Saya berikan bagaimana Allah menjelaskan yang namanya ulama atau alim dari sisi agama. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mujadilah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim, kata Allah Subhanahu wa taala, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang beriman dan berilmu. Sekali lagi, yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman dan berilmu. Kalau dia berilmu saja tapi imannya sedikit, diangkat gak sama Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Alladzina amanu walladzina utul ilma. Ya, beriman dan berilmu. Maka saya ingin berpesan, kalau ada yang katanya ulama tapi kerjaannya sholat pun tidak, sholat pun jarang-jarang, itu kira-kira disebut ulama enggak dari sisi agama? Tidak. Kalau ilmunya dalam, menguasai banyak kitab, disebut ulama enggak kalau enggak sholat? Tidak. Ya. Jadi kalau kita menilai yang namanya ulama, selain ilmu juga imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang biasa aja yang namanya sholat sudah khusyuk, seorang ulama ketika sholat dia lebih khusyuk lagi. Kenapa? Karena dia tahu kepada siapa dia menghadap, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau misalnya kita berdosa lalu kemudian kita menghadap kepada Allah, apa kita enggak malu? Seorang ulama jauh lebih malu kepada Allah dibanding orang biasa. Seorang ulama jauh lebih takut kepada Allah dibanding orang biasa. Seorang ulama jauh lebih banyak ibadahnya dibanding orang biasa. Itu yang namanya ulama agama. Kalau enggak seperti itu bukan ulama namanya. Ilmu doang banyak. Iblis ilmunya banyak. Betul enggak, Bu? Iblis itu Bapak Ibu sekalian 1000 tahun beribadah sampai kemudian dia naik derajatnya di sisi Allah. Kemudian 1000 tahun lagi dia beribadah lagi sampai semakin tinggi, sampai 3000 tahun dia beribadah hanya karena sombongnya kepada Allah. Dia tidak mau menerima perintah Allah, yaitu apa? Sujud kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Enggak mau, dia tidak mau sujud kepada Adam. Akhirnya dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita melihat seorang alim katanya, ulama katanya, tapi sombongnya naudzubillah, merasa diri paling benar sendiri, bukan alim itu tapi iblis, ya. Naudzubillah min dzalik, kita jauhi, ya. Seorang alim justru dia paling tawadhu. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, pernah berkumpul mereka sekitar 40 orang. Lalu ditanya satu masalah, maka yang pertama melemparkan kepada yang kedua, silahkan jawab. Yang kedua melemparkan kepada yang ketiga, silahkan jawab. Terus sampai kumpul, sampai kembali ke 40 orang, kembali ke yang pertama ditanya tadi. Dia terpaksa menjawab dengan gemetar. Kenapa? Karena dia takut berfatwa tapi salah. Seorang ketika dia salah menyampaikan sesuatu, kemudian bukan karena ilmunya, dia dilemparkan ke dalam neraka dengan jarak lebih dari 70 tahun lamanya. Kita nggak punya ilmu, jangan kita menjawab hal yang kita nggak punya ilmunya. Ini para ulama di masa sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Hati-hati ketika berfatwa itu. Itu baru disebut ulama, takut sama Allah. Imam Malik rahimahullah, seorang ulama besar, pemimpin mazhab Maliki. Ditanya 10 pertanyaan, dia jawab 2, yang lain dia bilang saya ndak tahu, saya ndak tahu. Wallahu alam, wallahu alam, wallahu alam. Dia jawab saya nggak tahu. Kenapa demikian? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat, itu sifat yang pertama dari ulama menurut Al-Quran. Yang kedua adalah dia takut kepada Allah. Kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Nanti insya Allah kita bahas pada sesi yang berikutnya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya cintai dan insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid Al-Falah dan juga seluruh pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita membahas tentang sifat-sifat para ulama agama di dalam Al-Quran. Apa tadi Bu? Masih ingat? Yang pertama, beriman dan ini ketahuan nggak ngedengerin. Beriman dan iya. Jadi tadi ayatnya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, orang yang beriman dan berilmu, bukan ilmu saja, dia juga beriman kepada Allah. Makin tambah ilmunya seorang ulama itu, makin tambah imannya kepada Allah, makin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi saya katakan, seorang ulama agama itu disebutkan memiliki sifat yaitu takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Kalau kita lihat ayat ini luar biasa. Di surat Al-Fatir kata Allah innama. Kalau orang yang paham tafsir, innama dikatakan adatul hasar. Hanyalah yang disebut ulama itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama. Mafhum mukhalafahnya, kalau dia tidak takut kepada Allah maka tidak disebut ulama. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu bukan ulama. Ya, ulama itu sangat takut kepada Allah di dalam melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama adalah orang yang sangat dekat sama Allah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai kita lupa bersalawat kepada beliau. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat banyak ilmunya dan sangat takut kepada Allah. Dikatakan setiap malam kalau beliau sholat tahajud, suara tangisnya itu seperti air mendidih di dalam dada beliau. Kira-kira kita di zaman sekarang ada nggak orang seperti itu, Bapak Ibu sekalian? Ada yang disebut dengan para ulama yang benar, bukan ulama gadungan, ya. Jadi kalau ulama gadungan itu seperti ulama padahal bukan ulama, ya. Ulama disebutnya, ya, naudzubillah min dzalik. Jadi semakin kita menjadi berilmu, makin takut kita kepada Allah. Yang kedua, bukan hanya takut kepada Allah, takut juga terhadap hak-hak sesama manusia. Seorang ulama yang benar nggak gampang-gampang memvonis orang lain. Kalau dengan gampang ini kafir, ini syirik dan sebagainya, seumat ini kemudian divonis, itu bukan ulama namanya, ya. Gampang kalau mengucapkan vonis kayak begitu. Makin gampang berfatwa begitu, makin bahlul, ya. Tahu bahlul, Pak? Orang alim itu malah semakin takut, khusus dalam masalah khilafiyah. Hal-hal yang sifatnya berbeda pendapat, itu makin hati-hati. Orang ulama mujtahid aja hati-hati. Imam Syafi'i bilang begini, Imam Ahmad bilang begini, Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah bilang begini. Kok tiba-tiba zaman sekarang ada yang dengan mudah, biar gampang memfatwakan itu? Jangan, ya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam khutbah terakhir beliau ketika haji wada, apa kata beliau? Wahai sekalian manusia, tahukah kalian hari apa ini? Tahu, hari nahar, hari suci. Bulan apa ini? Bulan Dzulhijjah, bulan yang mulia. Di tempat apa ini? Di Haramain, di tempat tanah suci, ini juga suci. Kata Rasul SAW, darah kalian, kehormatan kalian, harta kalian adalah suci seperti sucinya hari ini, di bulan ini, pada tempat ini. Allahumma syahid inni qad balagh. Kata beliau, ya Allah saksikan sudah saya sampaikan. Gak boleh kita saling merusak, memecah belah sesama kaum muslimin. Harus kita bersatu. Bapak Ibu sekalian,
Kemudian saya ingin menyampaikan, setelah kita tahu sifat-sifat para ulama tadi, Rasul juga menyebutkan al-ulama warathatul anbiya. Yang namanya para ulama itu pewarisnya para nabi, ini lebih berat lagi. Ya, dermawannya mengikuti Rasul, ibadahnya mengikuti Rasul, ya, bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian waraknya menjauhi yang haram seperti Rasul, mengikuti Rasul, itu yang disebut dengan para ulama. Warathatul anbiya, pewaris para nabi. Sudah pantaskah kita disebut pewaris para nabi? Ya, kalau akhlak kita tidak seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kepada ulama yang punya tiga sifat ini kita diperintahkan untuk mengikuti. Kata Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada para ulama kalau kalian tidak mengetahui. Kenapa disebut ahla dzikri? Karena yang namanya ulama itu bukan hanya ahlal ilmi, tapi ahla dzikri, orang yang banyak juga dzikirnya kepada Allah, bukan hanya banyak ilmu tapi juga banyak mengingat Allah sehingga dia berhati-hati di dalam berfatwa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, itu beberapa sifat para ulama. Mudah-mudahan nafa'ani wa iyyakum, amin ya Allah ya rabbal alamin.